Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu di akhir pekan, masih dalam perbincangan off the record membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami, saya Harus Arif. Dan saya Agibeta senang sekali bertemu Ya, kembali dengan Anda. ya, jangan Mas Yerso serius-serius nih, yang bahagia. Jangan serius-serius yang bahagia, janji ya. iya iya, ini masih hari apa ya? Libur Hari weekend panjang. lah, masih masuk weekend. Ya, libur Ya, panjang gitu. Jadi, oke, tapi kalau nggak serius-seriusnya kita ngomongin apa ya kira-kira ya? mungkin yang lagi viral aja ya Mas Yerso. Oh, Ini yang oke. yang viral-viral aja lah. Ini soal Pak Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang sebetulnya ini kejadiannya sudah pada tanggal 10 Hmm. April yang lalu ya. Ini dinyatakan pada saat dia sebagai ketua Ikatan Alumni. Keluarga Alumni lah begitu Keluarga ya alumni. dari Universitas Hasanuddin. Kemudian dia itu memberikan pidato di acara wisuda pada tanggal tersebut yang menyatakan bahwa ada intervensi lah dia ditegur begitu ya pada saat dia melakukan penutupan perusahaan mafia beras gitu ya. Hmm. Nah, Ini ini nggak baru ringan viral dong, baru berat dong ini ya. Berasnya aja bisa berapa ton? Pasti berat juga kan. iya ya ini kan sebenarnya penyakit yang nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi Iya, karena apa? Karena pelakunya ya para pejabat juga, kroninya pejabat lah, juga, kemudian mafia lah itu. pengusaha-pengusaha yang terus nempel ketika presidennya ganti, si Hmm. mafia ini nggak ganti-ganti. Jadi Hmm. dia memberikan memberikan fee begitu ya. Pemerintahan berganti ya, terus kemudian dikasih lagi ke yang berikutnya dan seterusnya begitu. Hmm. Nggak oke. Itu tapi dia ini bukan hanya satu itu sebenarnya yang juga rame sebelumnya ya. Itu sudah berapa Mhm. waktu sebelumnya itu soal dia bahwa ada seorang pengamat yang katanya dia udah laporkan ke polisi, pengamat terkenal dari kampus terkemuka yang bakal masuk penjara gitu ya. Sampai sekarang kita Profesor gitu ya. profesor kita nggak tahu siapa yang dimaksud, tapi kelihatannya ini mereka yang vokal di bidang pertanian lah, karena kaitannya Ya, dengan masalah pertanian. betul. Jadi ini memang lagi Pak Menteri ini lagi rame, lagi ya lagi viral benar. Terus karena banyak juga kan berkali-kali cerita tentang bagaimana dia melakukan pemecat sejumlah pejabat-pejabat di lingkungan pertanian gitu ya. Sebenarnya kalau mau Hmm. dipecat, saya kira mungkin dari atas sampai ke bawah itu, karena dari menterinya juga bermasalah. Buktinya Pak Syahril Yassin Limpo juga masuk penjara, kan gitu ya. Memang susah kita. Mohon maaf ya, ini teman-teman yang kebetulan lingkungan dari ASN dan sebagainya, saya nggak tahu apa yang terjadi. Kenapa? Apakah ini jadi bukan sekedar garbage in garbage out gitu ya Mbak, bukan sampah Ya. masuk keluar sampah. Mhm. Tapi yang bagus pun juga ketika masuk dalam sebuah lingkungan yang buruk itu jadinya juga Ya. jadi sampah juga. Itu yang terjadi di pemerintahan kita. Itu pokoknya di ASN. Kalau kita ngomongin ASN itu ya mulai dari ya di birokrasi pemerintahan, di penegak hukum dan sebagainya kan semua seperti itu. Contohnya misalnya Mhm. hakim-hakim yang itu kan luar biasa busuknya itu kan Mbak Agi ya, dan itu penyakitnya bukan hanya di level hakim hakim di tingkat pengadilan biasa, sampai di Mahkamah Agung pun hakim agungnya juga banyak yang bermasalah. Jadi aduh, kalau mau kayak itu, kalau mau dibersihin saya kira mungkin mungkin nggak sampai 10% yang bertahan gitu kalau di pemerintahan itu, kalau mau betul-betul bersih gitu. Ya memang susah ya Mas Ersu ya, karena memang permisif sekali terhadap moral, akhlak itu bukan menjadi penilaian yang utama, tapi Kecuali anu apa Mbak saya katakan, BUMN ya, kecuali BUMN iya, karena kan jargonnya akhlak katanya. ternyata Ya, masalahnya justru di akhlak dia begitu ya. akhlaknya ya. Jadi ini memang susah di Indonesia ini karena memang otaknya Mas Hersu ketika dia masuk begitu ke sebuah institusi, mungkin kalau sekarang sudah banyak, sekarang sudah apa namanya, untuk masuk menjadi calon ASN itu seleksinya sudah ketat, tapi tetap aja ada celah di situ, menjadi staf ahli lah, menjadi apa yang tidak harus masuk melalui tes-tes tersebut. Terus kemudian yang terakhir ini yang cukup ramai itu kan ada nama Nurul Gufron ya Mas Hersu yang Oh iya, kemudian jadi hakim agung ya, dia apa lolos ya persyaratan hakim agung ya. Nah, betul, begitu. Jadi salah satu calon hakim agung, padahal kita tahu sudah bermasalah di KPK-nya, sudah melalui proses apa dan sebagainya. Kenapa orang yang sama malah justru di tingkatan yang tinggi?
Hakim agung itu kalau di luar Hmm. negeri, di Eropa, di Amerika begitu, Hmm. itu jaksa ya, jaksa dan nama hakim itu menjadi tolok ukur akhlak, kepercayaan, nggak boleh salah sedikit saja itu sudah jadi gunjingan gitu, menjadi omongan dan Nah, tidak ini layak. kelihatan kalau job seeker sekali ya dia dia ini ya memang pencari Sana kerja sini ya ya. sana sini karena Mm-mm. kan kemarin dia juga yang menggugat di Mahkamah Konstitusi yang kemudian Mm-mm. tadinya kan soal usia yang dia persoalkan soal yang pernah menjabat dan usianya belum sampai 50 tahun ya kalau nggak salah Betul. waktu itu kan dia Mm-mm. melakukan gugatan tapi tengah jalan gugatannya dicabut dia menggugat masa jabatannya yang dari 4 tahun jadi 5 tahun kan jadi kelihatan Betul. banget di situ dia memang seperti orang-orang seperti ini harusnya ya mesti mungkin kan ini asalnya kampus ya orang kampus ya Mbak Gia Pak Mhm. Iya. Joko itu Mhm. mestinya Iya. ya tapi kampus sendiri juga sekarang yang tadinya kita harapkan jadi apa semacam apa ya benteng moralitas benteng etika gitu benteng keilmuan ya sekarang juga begitu kelakuannya kampus-kampus ini sekarang tunduk pada kekuasaan atau bahkan berlomba-lomba mencari kekuasaan kan gitu karena kan kalau memang Iya. cuma jadi dosen biasa saja dan nggak punya jabatan struktural yang nggak ada duitnya kecil itu kan makanya kemudian orang banyak berlomba-lomba untuk menduduki posisi struktural padahal harusnya kampus tuh oh iya keilmuan begitu ya dan harusnya diberi penghargaan atau gaji yang juga sangat layak karena mereka mencerdaskan bangsa ini gitu. Iya, ya karena orang-orang kampus ini terutama yang sudah memiliki posisi di kampus sebagai dekan, sebagai guru besar, sebagai rektor, itu mereka mencari income tambahan, income tambahannya itu jauh lebih besar dan mereka Hmm. tidak mencari pun mereka tuh didekati begitu karena namanya itu dipakai Mas Hersu. Belum tentu dia Hmm. juga bekerja di situ, paling ikut rapat apa dan tidak berkantor di situ karena misalnya sebagai rektor mengurusi kampusnya saja sudah eh, apa banyak sekali pekerjaan yang harus ditangani. Seperti misalnya mantan rektor UI ketika itu yang sempat gonjang-ganjing ya Hmm. dipermasalahkan di demo mahasiswanya sendiri karena menjadi komisaris di BRI, komisaris di BUMN karena artinya bahkan bisa merangkap jabatan yang lain lagi. Jadi pendapatannya bisa dibayangkan yang apa ya endul banget gitu per bulannya itu bisa ratusan juta Hmm. pendapatannya gitu atau setidaknya di atas Oh, lima kok puluh juta. kalau di bank pemerintah ya Mbak ya kalau sambutan timnya bisa miliar itu kalau di bank pemerintah. Betul, kalau berikut tamtimnya, Hmm. pembagian dari keuntungan itu bisa banyak sekali, miliaran gitu. Apalagi kalau di BUMN-BUMN yang besar ya. Hmm. Jadi memang mereka ya bagaimana jadinya apa godaan untuk menjilat itu sangat besar sekali Mas Hersu. Ya. Nah, ini yang kita hadapi saat ini gitu. Hmm. Ya, makanya itu ini di mana-mana makanya saya sebut tadi banyak orang-orang yang baik gitu kalau masuk ke lingkungan yang tidak baik nggak baik juga. Saya tadinya agak bingung tuh ya ketika misalnya membaca terutama di X ya sering sekali kan kalau penyebut ya kalau nyebut polisi-polisi yang jaga demonstrasi itu kan disebutnya ini yang jual sawah. Ini sering disebut gitu kan. Saya tadinya apa sih Mm-mm. maksudnya? Oh, rupanya mereka tuh untuk masuk ke kepolisian itu mereka harus sampai menjual sawah Iya. orang Mm. tuanya gitu ya. Saya Mm. agak-agak Iya. kaget kalau di Batak itu kan ada semacam pamio karena semangat orang Batak untuk belajar itu bahwa kalau masih zaman anaknya masih SD, itu ya bapaknya itu membajak sawahnya itu dengan Mm. kerbaunya. Tapi begitu anaknya kuliah itu bapaknya yang jadi kerbaunya. Kenapa? Karena kerbaunya harus dijual untuk membiayai Iya. kuliah gitu. Itu hal yang itu beda ya dengan yang menjual sawah untuk masuk menjadi apapun lah, apa polisi, apa yang lain-lain kayak gitu. Itu ya kalau masuknya saja prosesnya seperti itu yang nggak mereka nggak akan outputnya nggak mungkin bagus kan karena kita kan tahu itu segala sesuatunya itu dari proses awalnya kan. Ya, makanya kalau terutama untuk institusi perguruan tinggi ya kita berharap supaya sistemnya itu diubah. Sistem di masa Jokowi yang dibuat ketika ya contohnya Ibu Ova Emilia lah, dia ini kan Hmm. bukan bukan yang dipilih nomor satu mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan rektor kan Mas Hmm. Hersu. Ya, iya, iya. Malah dia justru nilainya itu rendah dibandingkan calon rektor yang lain. Tapi ketika itu diberikan kepada Kementerian Pendidikan, Kementerian Dikti begitu Hmm. dan kemudian kita tahu itu adalah kemenjangan tangan dari presiden yang kala itu adalah Jokowi tentu saja begitu. Jadi ya sama saja yang memilih ya Jokowi beserta dengan menterinya begitu. Nah, ini yang artinya orang pemerintah jadinya yang jadi rektor itu dan tidak Masih, fair saya rasa masih. karena
Ya, dia yang di tidak UNS mendapatkan ya. suara terbanyak Ya, di yang di UNS, UNS ya tuh. misalnya yang tidak didukung oleh pemerintah, dia tetap menang, dapat suara banyak, tapi kemudian kan dibatalkan gitu. Bahkan kemudian Ya, majelis wali amanahnya dan sebagainya banyak yang dipecat gitu kan. Jadi ya, ya memang udah dipolitisir pemilihan rektor itu. Jadi siapapun yang jadi rektor itu dipastikan dia adalah orang pemerintah gitu. Jadi betul, betul. Mhm. Itulah kemudian membuat kecurigaan itu semakin besar. Rasa ingin tahu ini bagaimana orangnya netral atau tidak apa dan sebagainya itu menjadi baik itu mahasiswa maupun rakyat, karena kan universitas negeri ini juga adalah milik rakyat. Apa namanya, menjadi incaran anak-anak pandai begitulah ya sejauh ini, dan mereka berharap supaya mereka ini ya para pengampunya begitu adalah orang-orang yang netral begitu kan Mas Irsu, yang tidak akan membawa-bawa. Kalau seandainya memang ada diskusi-diskusi politik, ya biarlah berjalan sebagaimana pengetahuan mereka untuk belajar tentang politik begitu, bukan untuk digiring dan kemudian dibungkam kalau seandainya eh, apa aliran politiknya begitu atau preferensinya berbeda dengan ya, rektor. Rektor sendiri takut kepada pemerintah karena tidak independen, kan seperti itu yang terjadi selama ini. ya. Nah, kita kembali kepada Amran Sulaiman ini ketika dia mengatakan bahwa ada seorang guru besar, profesor di perguruan tinggi. Kalau profesor ya tentunya di perguruan tinggi ya, berarti dia Enggak adalah dong, Mbak. Ada akademisi. profesor kehormatan, ya Iya. kan nggak di perguruan tinggi, tempatnya di partai politik atau di kekuasaan. Iya, sekarang Hmm, apa namanya di Muhammadiyah, Universitas hmm, Muhammadiyah kan banyak sekali ya di Indonesia hmm. ini sudah dilarang ya memberikan gelar-gelar Iyalah, doktor itu kan kesehatan, profesor profesor jabatan kesehatan. berkaitan dengan pekerjaan dari seorang dosen kan sebenarnya profesor itu. Betul. Bukan Mhm. bukan dipajang-pajang di politis. Karena banyak politisi yang pakai gelar profesor kan aneh banget kan gitu. Iya, Hmm, politisi pakai gelar profesor ketika dia ditanya hmm, apa karya tulisnya yang jangan dibuat oleh ghostwriternya ya, jangan dibuat oleh adminnya. Coba dia disuruh menulis sendiri belum tentu dia bisa. hmm, Pidatonya pun dibuatkan oleh orang lain. Ini kan aneh. Pada jabatan profesor, hmm, doktor begitu. hmm. Pokoknya akademisi itu berkaitan dengan Yes, kemampuan dia menulis. yes. Kenapa dia bisa menulis? Karena dia banyak membaca. Dan itu belum tentu dilakukan oleh para politisi. Yes, oke. Perannya beda-beda kok ya. Memang nggak tugasnya Ya, seperti itu betul. dia. Oke, balik tadi yang ke Pak Amran ini Mhm. tadi itu ya, yang dia sebut itu seorang profesor dan kita nggak tahu kasusnya apa ya Mbak Agi itu ya. Kalau kasusnya itu sepertinya berkaitan dengan ini profesornya menjadi pengamat dan kemudian apa yang dia katakan itu menurut Pak Amran Sulaiman ini sebagai fitnah begitu ya, tidak Hmm. sesuai dengan kenyataan. Jadi kemudian ini sudah diproses yang katanya ini akan ke depannya begitu ya akan diproses lah secara Tapi kan hukum gitu. Tapi ya seremnya disebut sampai sekarang musuh belum ada. negara, masa kayak gitu sampai disebut musuh negara. Karena orang kemudian Sebagai banyak musuh tanya kepada negara. saya, apa yang dimaksud itu Bung Rocky Gerung? Kan banyak orang selalu ngomong gitu kalau pengamat. Ya, tapi saya pernah Ya, melihat pernyataannya itu berkaitan dengan masalah pertanian kok ya, tidak ada kaitannya ya, dengan masalah dengan politik. masalah pertanian dan kemudian memang concernnya dari Amran Sulaiman ini Hmm. kan dia backgroundnya sebagai lulusan dari Universitas Hasanuddin di Fakultas Pertanian. Bapak Ibu, ini sudah tumbuh, kami target 3 juta hektar. Kalau ini 3 tahun tidak dihalangi, karena ada juga pengamat, maaf, ada pengamat ternyata adalah musuh negara. Sebentar lagi, maaf Pak Rektor, guru besar, tapi sebentar lagi kemungkinan besar di penjara. Dia bagian daripada masalah Republik ini. Dan kami dinego banyak orang, Pak Menteri bisa lepas? Enggak. Negara yang meminta, rakyat yang meminta, bukan Amran yang meminta. Kami kirim berkasnya ke penegak hukum. Mungkin sebentar lagi dia di penjara, pengamat terkenal, dan kalau saya sebut namanya Bapak pasti tahu. Nggak boleh ya Pak, izin Pak Rektor ya. Yang jelas bukan UNS. Seandainya UNS, aku pastikan tolak ini penghargaan. Aku pastikan maaf Pak Rektor, pasti saya tidak terima. Aku cek, begitu kemarin Pak Rektor pulang aku cek. Ini dari mana asal usulnya ini? Oh bukan, alhamdulillah bukan. Tapi perguruan tinggi ternama Indonesia. Tunggu Bapak Ibu berdoa saja, mudah-mudahan dia pindah alam. Dan kemudian kalau dia ini sebetulnya karir Mas Hersu di PTPN 14 kalau tidak 13 Hmm. atau 14. Sepertinya 14 sih.
lupa saya, silakan dicek ya. Dan kemudian ketika itu menjadi penyuluh lapangan selama Hmm. bertahun-tahun, bahkan Hmm. berkarir di PTPN itu selama 15 tahun Hmm. sebelum akhirnya menjadi kepala logistik semacam itu, yang Hmm. akhirnya dia keluar. Ya, kita tahu Amran Sulaiman ini adalah juga ketua umum dari Sahabat Rakyat Jokowi. Ya, ini salah satu relawan yang ada di Indonesia Timur begitu. Dan ketika dia menjadi ketua umum relawan tersebut, dia sudah menjadi pengusaha besar begitulah. Jadi dia ini memiliki 4 hak paten. Dia setelah 15 tahun ada di sebagai pegawai PTWN, dia kemudian keluar membuat usaha. Salah satunya adalah membuat racun tikus. Racun tikusnya ini namanya tiran. Tiran itu kalau tidak salah ya, singkatan dari tikus diracun Amran begitu. Jadi Oke, tikus yang tiran. diracun Amran, dan ada 4 hak patennya. Dan inilah yang mendatangkan Dia berarti kayanya di atas ya, penderitaan ya, penderitaan tikus. pendaratan tikus. Ya, dulu kalau saya lihat iklannya memang begitu. Iklannya saya lihat di media itu, jadi ada produknya, kemudian ada tikus, gunungan tikus gitu yang berhasil diracun oleh produk tersebut. Dan produk tersebut memang kemudian berhasil ya Mas Heru, sehingga menjadi Tiran Group namanya, dan menjadi konglomerat lah di Indonesia bagian timur begitu. Sehingga akhirnya melebarlah perusahaan-perusahaan dia ini dari pertanian tadinya ya, pertanian, perkebunan, kemudian merambah ke perikanan dan laut begitu, merambah lagi ke pertambangan apa dan sebagainya begitu. Jadinya kemudian ketika pada dia menjadi Menteri Pertaniannya Jokowi periode pertama tahun 2014, LHKPN-nya itu masih 333 miliar kalau tidak salah segitu. Dan dia menjadi menteri yang terkaya saat itu di periode pertama pemerintahan Jokowi. Nah, di 2 tahun yang lalu atau kemarin yang tahun justru yang lalu. melaporkan sebenarnya lebih tepatnya yang ya. Iya, yang dilaporkan, Yang dilaporkan bukannya jujur yang ini. dilaporkan ya. Banyak yang Betul. sebenarnya kita tahu yang jumlahnya lebih gede dari itu yang nggak dilaporkan. Lebih besar dari itu, betul. Dan pada tahun 2024 saya sempat baca kalau 1,1 triliun LHKPN-nya Mas Hersu. Jadi ya cukup besar juga, tapi masih banyak yang di atas itu kan menteri-menteri yang sekarang. Jadi ya kita tahu latar belakangnya seperti itu. Dan mungkin orang mengatakan sekarang menjadi menterinya Prabowo begitu ya, karena memang Amran, ada juga banyak yang menuduh ketika itu dia pernah menjawab ya, bahwa dia menjadi menteri di era Prabowo ini karena dukungan dari Haji Isam. Ya, kita tahu setelah 5 tahun dia menjadi Menteri Pertanian 2014-2019, jadi dia ini tidak pernah di reshuffle ya. Ketika itu ada beberapa kali reshuffle dan dia selalu lolos. Kemudian pada tahun 2019 tidak menjadi Menteri Pertanian karena dipegang oleh Syahrul Yassin Limpo dari Partai Nasdem. Sama-sama dari Sulawesi Selatan juga ya. Sama-sama dari Sulawesi Selatan, dan kemudian terlibat gratifikasi, korupsi, begitu ya, suap. Akhirnya dibui, vonisnya sampai 12 tahun ya Mas Hersu kalau tidak salah. Masuk lagi lah ini Amran Sulaiman tahun 2023 sampai dengan selesai masa pemerintahan Jokowi, dan kemudian dipakai lagi oleh Pak Prabowo. Dan dia ini orangnya siapa? Kan seringkali bertanya seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa dia orangnya Haji Isam gitu ya. Haji Isam ini adalah penyumbang kampanyenya Pak Jokowi lah, sebelum-sebelumnya kita tahu seperti itu, dan dekat juga dengan Pak Jokowi karena seperti misalnya peresmian perusahaan Haji Isam gitu kan, Pak Jokowi ke sana ya, ke mana, ke sana untuk meresmikan Bombana sana ya, di sana ya, di Sulawesi Tengah. Betul. Betul, jadi memang kedekatannya itu dengan Pak Jokowi, dan kemudian ya sebagai pengusaha itu pasti siapa yang memerintah pasti ikut menyokong lah begitu. Iya, yang enggak, katanya kalau pengusaha nggak boleh oposisi, enggak, betul. bahaya. Dan kemudian karir Amran Sulaiman ini terhenti, tapi kan dia sudah memiliki banyak perusahaan. Tapi secara karir dia kemudian masuk ke Komisaris Utama John Lynn Agroraya kalau tidak salah namanya. Jadi perusahaannya Haji Isam di bidang agroindustri, karena dia memang ahli di bidang pertanian begitu ya. Tapi ketika kemudian dia dipanggil lagi untuk menjadi penggantinya Syahrul Yassin Limpo, dia melepaskan jabatan tersebut. Jadi ini memang melekat kepada kedua presiden tersebut begitu, karena juga ketika Prabowo pada saat kemarin Pilpres itu kan juga ada Haji Isam di situ sebagai pendukungnya Prabowo, dan beberapa orangnya Haji Isam atau kita
atau di circle dekat dari Haji Isam itu pun sekarang juga menduduki Justru kabinet di iya kabinet. sekarang pengusaha yang sangat dekat dengan Pak Prabowo justru Haji Isam ya, dari Betul. justru pengusaha pribuminya lah gitu yang dia ini. Pak Prabowo kan nggak begitu cukup dekat dengan para taipan-taipan itu sebenarnya, lebih pada Pak Ya. Jokowi yang lebih dekat. Tapi Pak kan Mhm. kemudian selain soal itu dia juga apa ya, selain tadi itu bahwa ada pengamat, dia juga menyatakan ini ya yang tadi Mhm. yang kita singgung di awal soal wakil presiden yang katanya dia dimarahi ketika dia memberantas mafia beras lah gitu ya, pemain-pemainnya katanya dia ditegur oleh Wapres. Nah itu yang jadi rame. Siapa yang dimaksud Wapresnya itu? Karena kan tadi Anda menyinggung dia di periode pertama itu berarti Wapresnya Pak Yusuf Kala. Ini orang sama-sama juga dari Sulawesi Selatan dan secara politik kelihatannya kalau dilihat peta persaingan di daerah mereka berlawanan ini di daerah gitu. Berlawanan. Mhm. Apakah Mhm. apakah kemudian yang dimaksud itu karena dia masuk lagi ya di periode menggantikan Syahrul Yassin Limpo dengan Kiai Ma'ruf, apa maksudnya seperti itu kan gitu. Mhm. Kalau Gibran pasti enggak kan gitu ya, kita Mhm. pastikan ya antara Pak Yusuf Kala atau Ma'ruf Amin gitu yang negur dia gitu ya. Betul. Kalau secara Hmm, pengusaha ini kan ceritanya Amran Sulaiman ini bercerita hmm, kepada lulusan atau wisudawan yang hmm, pada tanggal 10 April kemarin gitu pada acara wisuda di Universitas Hasanuddin, dan kemudian dia bercerita bahwa ya begitu beratnya menjadi Menteri Pertanian karena banyak sekali yang harus dihadapi, termasuk para mafia. hmm, Mafia, dia hmm, katakan banyak mafia, salah satunya adalah mafia beras. Anak-anakku tahu, aku dulu culung, dibilangi culung. Kami diundang jadi menteri, tidak ada yang kenal, nggak ada nama kami di Google. Dicari siapa ini Amran, dari perguruan tinggi mana. Nanti 6 bulan ketahuan, 3 bulan baru ketahuan dengan teman-teman. Yang lain dari Harvard, dari mana. Tapi saya katakan, aku akan beresin pekerjaan yang diberikan pada pundak saya. Alhamdulillah, swasembada. Baru saja juga mafia, doakan nak, kami tempur. Ingin kami bersihkan sektor pertanian di Republik ini. Karena kami ingin kalian melanjutkan perjuangan ini nanti. Kami tidak ingin Anda menyesali saya nanti setelah saya tiada. Ini ada kemarin minyak goreng, ada mafia pupuk, ada mafia beras, ada 50, sekarang 2 tarik kemarin laporan, kami di SMS Kapolri, ada 20 sudah tersangka. Kami kirim ke neraka, nerakanya dunia, yang ingin mempermainkan nasib rakyat kecil. Ini kemarin, yang menarik adalah salah satu keluarga pejabat yang aku pecat. Nanti setelah saya pecat baru aku tahu dan aku minta maaf. Yang penting saya sudah pecat mereka. Ada juga kami pernah ditegur wakil presiden gara-gara ada mafia beras, kami tutup perusahaannya. Ternyata semuanya adalah pemimpin-pemimpin besar ada di dalamnya. Kami dimarahi, kami berterima kasih. Kami katakan yang penting kami sudah tutup karena dia melanggar regulasi yang ada di Republik ini. Anak-anakku nanti kalau sudah merantau, sudah tinggalkan Sulawesi Selatan, sudah ke Jakarta atau ke luar negeri, pegang kata-kata nenek kita, todo puli. Satunya kata dengan perbuatan. Tinulu laku-laku, pura pagangkan. Itu dipegang. Aja mau pakai siri-siri. Karena Anda membawa nama Unhas nanti. Kalau keluar, Anda menjadi obor penerang. Anda obor penerang Unhas dan Republik ini nanti ke depan. Nah, mafia beras ini bahkan dia harus memecat, dia harus apa, menghadapi mereka, menutup perusahaan mereka, apa dan sebagainya. Dan salah satunya dia pernah sampai ditegur oleh Wapres ketika itu. Tapi
dia tetap jalan terus, dan yang penting dia sudah perusahaan tersebut sudah ditutup, perusahaan mafia tersebut sudah ditutup. Biasanya mafia ini adalah sebagai makelar ya Mas Hersu, dan dia mendapatkan fee cukup besar kalau di Dan mainnya pasti dengan penguasa, menteri mainnya di dengan Menteri penguasa. Nanti Perdagangan penguasanya di dapat mana. fee juga. Penguasanya dapat fee juga dari impor tersebut. Makanya banyak sekali yang kemudian misalnya contohnya pabrik gula ditutup. Kenapa? Supaya penguasanya dapat fee, dan Ya kemudian juga impor ya. dari fee impor. Dan fee impor ini tidak main-main. Bayangkan yang diimpor sekian juta ton begitu ya. Dan kemudian fee-nya ini per kilogram. Per kilogram misalnya dapat Rp200. Bayangkan kalau jutaan itu sudah berapa. Bahkan bisa lebih lagi itu yang namanya fee tersebut. Nah, jadi itu yang disebutkan oleh Amran Sulaiman. Yang penting saya sudah tutup perusahaan tersebut, dan apa maksudnya, biarkan mereka masuk ke neraka dunia. Neraka dunia Iya. itu artinya masuk ke tahanan begitu. Nah, ini Iya, yang sekarang tapi ramai. biasanya main, Siapakah wapres ya. itu? Gitu. Kedua juga biasanya kayak gini ini ganti pemain aja gitu loh. Jadi jangan dibayangin bahwa begitu dia dimasukkan ke tahanan, kemudian nggak ada mafianya, muncul mafia baru gitu. Iya, iya, dan mafia-mafia baru ini yang memang sudah antri, dan bisa jadi juga kroni dari mafia yang lama, pakai pakai nama yang lain, pakai tangan yang lain dan sebagainya. Jadi karena mereka sudah tahu permainannya nanti seperti apa begitu. Gurih Jadi mereka, ini kan perusahaan bisnis begini itu paling enak kan, ada proteksi yang kemarin Pak Prabowo sebut kuota-kuota itu kan, permainannya kan di situ sebenarnya kan gitu. iya betul. Apalagi kalau sudah masalah pangan ya, itu kan masalah perut, Eh, masalah nomor satu, yang dimana di Indonesia ini ada beberapa hari raya. hmm. Bayangkan kalau menjelang Natal, menjelang hari raya Lebaran, Idul Fitri, itu kan pemerintah sudah berjaga-jaga, sudah ribut bagaimana nih stok pangan kita, bagaimana stok gula kita, stok tepung kita, pokoknya segala macam gitu. Ya, ya. Nah, cabai apa dan sebagainya. Nah, ini yang membuat kemudian, apalagi sebagian besar masih impor. Bahkan Indonesia ini seperti garam masih impor, kemudian pacul saja masih impor, begitu kan? Ya, yang nggak diimpor tuh bawang pacul. Tapi eh, saya kira gini ya, ini kalau dari sisi berita sebenarnya kalau wakil presiden yang lalu udah nggak berita. Yang berita itu kalau dia tidak marahin oleh wakil presiden yang sekarang, itu baru berita Mbak Agi sebenarnya. Iya, iya, iya. Kalau kita lihat wakil presiden sekarang, iya, Nah, kita dia asik bagi-bagi susu, nggak mungkin dia negor-negor yang begituan lah gitu ya. iya, betul. Dari segi narasi juga itu susah ya. Dari segi apa namanya, pandangan, kemudian jaringan, sebetulnya jaringan semua yang dimiliki oleh Gibran ini adalah jaringan bapaknya kan sebetulnya, bukan jaringan yang dia bentuk sendiri. Jaringan yang ada di dia, yang dia bentuk sendiri adalah orang-orang yang mendekat kepada dia gitu. Bukan berarti kalau yang lain-lain kan begini Mas Yus, kalau saya lihat polanya, ada yang jaringan di UGM. Jadi orang-orang UGM ketika dia berkuasa, kemudian yang diambil orang-orang UGM gitu ya. Terus kemudian juga jaringan dia berkarir di mana gitu. Nah, kemudian itu yang kemudian diambil gitu. Juga jaringan kesukuan. Dia berasal dari suku mana, itu juga banyak yang diambil seperti itu. Tapi kalau kita melihat jejak dari Gibran, ini kan jejaknya memang jejak yang apa ya? Tidak tidak rumit untuk kita telusuri, karena memang bahkan SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana, bahkan apa namanya, yang kita sulit untuk ketahui adalah kenapa dia misalnya SMA sampai 4 tahun, kan seperti itu. Tapi pertemanannya itu sulit untuk kita dapati, Mas Hersu. Jadi tidak seperti yang lain-lain gitu kan. Nah, pertemanan itu justru kita dapati ketika Gibran ini muncul menjadi apa namanya, menjadi pengusaha di masa Pak Jokowi berkuasa, dan kemudian dia juga menjadi wali kota. Kemudian dia menjadi wapres, terutama ini orang-orang kan mendekat semuanya. Nah, itu jaringan circle dia ya ada di situ, kurang lebih Sekarang adalah masih circle. dikuasai oleh bapaknya ya, kelihatannya kendalinya semua ke bapaknya lah, Betul. masih soannya ke Iya. bapaknya. Dan Oke. lebih banyak itu jaringannya adalah jaringan influencer, artis apa dan Ya, sebagainya, bukan ya, orang-orang yang ya. istilahnya bisa berbicara secara setara dalam hal keilmuan, karena memang kita tahu kapasitas Gibran ini seperti apa. Oke, jadi kita pastikan pasti bukan Gibran yang maksud adalah wakil presiden sebelumnya ya, antara Pak Yusuf Kala atau Pak Ma'ruf Amin. Tapi kita ngomongin yang lain tadi, yang lucu-lucu, yang ringan apa Mbak, tadi kan janjinya jangan terlalu serius. Iya ya, kita mungkin sudah lama ya tidak ngelihat Anies ya.
Jadi tidak membicarakan soal apa sih yang dilakukan Anies setelah dia tidak lagi menjadi calon presiden, kemudian dia tidak lagi menjadi rektor, kemudian dia tidak lagi menjadi, tadinya kan sepertinya akan maju sebagai gubernur DKI Jakarta.